Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidani Kris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan juga macam-macam komponen yang ada pada ekosistem. Pengertian ekosistem sendiri itu merupakan suatu kesatuan secara utuh antar segenap komponen lingkungan hidup yang saling berinteraksi untuk membentuk suatu kesatuan yang teratur. Ekosistem sendiri terbentuk karena adanya interaksi antar organisme dalam suatu ekosistem maupun interaksi antar komponen abiotiknya. Jenis-jenis ekosistem itu dibagi menjadi dua macam, ada ekosistem buatan dan juga ekosistem alami. Ekosistem buatan itu meliputi bendungan dan juga akuarium. Sedangkan kalau misalkan ekosistem alami itu terdiri dari dua macam, yaitu ada terestrial dan juga akuatik. Terestrial itu merupakan ekosistem darat yang contohnya itu ada hutan hujan tropis. Sedangkan ekosistem akuatik itu merupakan ekosistem air yang meliputi ekosistem air tawar, ekosistem pantai, ekosistem air laut, ekosistem sungai, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam komponen pada ekosistem. Itu dibagi menjadi dua macam, ada komponen abiotik dan juga komponen biotik. Komponen abiotik itu merupakan semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat yang dapat mempengaruhi kehidupan unsur biotiknya. Itu meliputi ada air, suhu, tanah, udara, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Nama saya Nurul Haliso, saya dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang komponen ekosistem yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Maulidani Kris. Nah, komponen ekosistem yang kedua itu ya ada komponen biotik. Nah, di dalam komponen biotik ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada autotrof atau produsen atau penghasil, atau dia juga bisa membuat makanan sendiri. Yang kedua ada heterotrof atau konsumen, dan yang ketiga ada dekomposer atau saprotrof. Nah, selanjutnya ada rantai makanan. Suatu ekosistem terjadi hubungan makanan di antara sesama makhluk hidup. Pada rantai makanan, transfer energi berlangsung dari produsen ke konsumen dan kemudian ke dekomposer. Salah satu contohnya itu ada rumput. Nah, di rumput ini sebagai produsen, lalu rumput dimakan oleh rusa yang sebagai konsumen, herbivora pemakan rumput. Dan yang ketiga ada singa, karnivora pemakan daging. Nah, selanjutnya itu ada jaring-jaring makanan. Berbagai rantai makanan dalam ekosistem tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri. Jaringan beberapa rantai makanan yang saling terkait disebut jaring-jaring makanan. Jaringan suatu makanan, setiap organisme menempati posisi yang spesifik, yaitu produsen, herbivora atau karnivora. Nah, selanjutnya ada tingkat trofik. Tingkatan yang mewakili organisme dalam rantai makanan, tempat terjadi transfer makanan atau energi disebut sebagai tingkat trofik. Tingkatan trofik dalam suatu rantai makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tumbuhan atau produsen, merupakan tingkat trofik pertama. Yang kedua ada herbivora atau konsumen primer, merupakan tingkatan trofik kedua. Yang ketiga ada karnivora atau konsumen sekunder, merupakan tingkatan yang ketiga. Dan yang keempat ada karnivora puncak atau konsumen tersier, memakan konsumen primer dan konsumen sekunder, merupakan tingkat trofik yang keempat. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Nurul Haliso tentang tingkat trofik. Nah, hal yang merupakan contoh dari rantai makanan itu ada pada saat manusia memakan daging, rantai makanan yang terlibat adalah produsen dan dua konsumen, yaitu konsumen primer dan konsumen sekunder. Nah, jadi rantai makanannya itu ada 3 tingkat trofik. Yang pertama itu tumbuhan sebagai produsen pada tingkat trofik pertama. Terus yang kedua itu ada kambing sebagai herbivore atau konsumen primer tingkat trofik 2. Nah, terus kalau misalkan manusia itu sebagai konsumen sekunder pada tingkat trofik 3. Selanjutnya ada piramida ekologi. Nah, piramida ekologi itu merupakan representasi grafis sebuah parameter ekologi seperti jumlah individu, biomasa atau energi pada berbagai tingkat trofik dalam rantai makanan. Nah, piramida biasanya dibuat untuk 3 aspek. 3 aspek rantai makanan. Yang pertama itu ada piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Piramida jumlah itu merupakan
representasi grafis bertingkat mengenai jumlah individu baru pada setiap tingkatan trofi dengan produsen di paling dasar dan karnivor itu ada di bagian paling atas atau puncak. Nah, selanjutnya ada piramida biomasa. Piramida biomasa itu berdasarkan biomasa total dari semua organisme pada setiap tingkat trofi. Yang pertama itu ada tumbuhan sebagai produsen, terus konsumen primer, terus ada konsumen sekunder, terus ada konsumen tersier. Kemudian ada piramida energi. Nah, di piramida energi ini merupakan representasi dari grafik yang mengenai jumlah energi yang terperangkap persatuan waktu dan wilayah pada berbagai tingkatan trofik dalam sebuah rantai makanan. Di piramida energi ini terlihat ya, di mana unit energi yang paling banyak itu berada pada tingkatan produsen. Nah, kenapa paling banyak? Karena produsen ini merupakan tingkatan yang paling banyak menghasilkan energi. Nah, dari tingkatan energi piramida energi ini terlihat dari berbagai tingkatannya berbeda-beda energi yang yang disalurkan. Nah, semakin ke tingkatan yang paling tinggi trafiknya, semakin kecil pula energi yang didapatkannya. Seperti misalkan kan di sini ada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu merupakan produsen. Di tumbuhan ini memiliki banyak sekali energi di dalamnya. Nah, ketika dimakan oleh konsumen satu, itu akan mengurang menjadi hanya 10 energi, yang tadinya 1000 menjadi 10. Kemudian si konsumen pertama dimakan lagi oleh konsumen kedua, itu mengurang lagi menjadi 1. Kemudian dari konsumen 2 ke predator. Nah, dari predator ini paling sedikit mendapat energinya karena merupakan sisa dari produsen sebelumnya ya. Kemudian ada komponen abiotik. Nah, di komponen abiotik ini berisinya ada dari faktor iklim dan faktor edamik. Dari faktor iklim sendiri itu ada udara, air, kelembapan, cahaya, dan suhu. Kemudian dari faktor edamik itu berupa tanah, pembentukan tanah, profil tanah, dan pH tanah. Selanjutnya ada ekosistem hutan. Di ekosistem hutan ini, hutan merupakan komunitas tumbuhan darat alami yang didominasi tumbuhan berbunga. Ekosistem hutan seperti ekosistem lainnya terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Dari komponen biotiknya sendiri itu terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Kemudian di komponen abiotiknya itu ada unsur hara organik, komponen organik, dan faktor iklim. Kemudian ada daur geokimia. Nah, di daur biokimia ini merupakan daur mineral dari bagian abiotik suatu ekosistem ke komponen biotik, lalu mengalami penguraian kembali menjadi mineral. Demikian seterusnya. Dalam daur biogeokimia biasanya terdapat pada daur air, daur fosfor, daur karbon, dan daur nitrogen.